Shalom. Shalom. Hari ini kita akan bersama-sama merenungkan tema yang sangat kaya makna secara teologis dan rohani, yaitu Yerusalem pusat ibadah. Yerusalem bukan hanya kota bersejarah, tetapi juga simbol rohani tentang hadirat Allah dan penyembahan sejati. Dalam rencana Allah, Yerusalem menjadi lambang pertemuan di antara umat, tempat, dan hadirat Allah. 3 hal yang tidak dapat dipisahkan dari rencana penebusan Tuhan bagi umatnya. Mari kita belajar makna agar kita memahami bagaimana Tuhan menghendaki penyembahan sejati menjadi bukan hanya di tempat tertentu, tapi dalam kehidupan umatnya. Yerusalem sejarah zaman perjanjian lama memiliki posisi yang sangat istimewa. Kota ini mula-mula disebut kota Daud loh, karena Daud menaklukkan dari orang Yebus dan menetap di sana. Itu ada di 2 Samuel 5 ayat 6-9. Namun lebih dari sekedar kota pemerintahan, Yerusalem kemudian dikenal sebagai pusat ibadah bangsa Israel, tempat tabut perjanjian ditempatkan dan hadirat Allah berdiam. Dalam perkembangannya, istilah Sion sering dipakai untuk menunjukkan Yerusalem. Awalnya Sion hanya berarti benteng Daud di bukit selatan Yerusalem. Namun dalam Mazmur dan kitab para nabi, Sion berkembang menjadi simbol rohani dari tempat Allah berdiam, tempat keselamatan dan sumber berkat. Yerusalem memiliki 2 makna besar. 1, kota pemerintahan, aspek politik atau kerajaan. Di Sion, Daud memerintah. Dan Mazmur 2 ayat 6 berkata, "Akulah yang telah melantik rajaku di Sion, gunungku yang kudus." Artinya Yerusalem menjadi lambang pemerintahan Allah yang adil dan kekal. Kedua, kota spiritual, aspek religius dan iman. Yerusalem juga menjadi pusat ibadah bangsa, tempat korban, persembahan, dan pujian dinaikkan. Mazmur 132 ayat 13-14 menegaskan Tuhan telah memilih Sion, mengingininya menjadi tempat kedudukannya. Disinilah tempat perhentianku selama-lamanya. Jadi Yerusalem menggambarkan tempat perjumpaan antara Allah dan umatnya. Namun lebih dari itu, Yerusalem juga menunjukkan pada penggenapan rohani di dalam Kristus. Dalam perjanjian baru, Sion bukan lagi sekedar bukit di timur tengah, melainkan lambang dari gereja tempat Allah berdiam melalui Roh Kudus. Ibrani 12 ayat 22 berkata, "Kamu sudah datang ke Gunung Sion dan ke kota Allah yang hidup, Yerusalem surgawi." Artinya kita umat percaya adalah bagian dari Yerusalem rohani itu. Kita adalah tempat Allah berdiam, dan dimanapun kita memuji dan menaikkan penyembahan yang tulus, disitulah Yerusalem sejati hadir. Saudara-saudara atau teman-teman yang ada di sini, Angga gitu, Yerusalem mengingatkan kita sebagai penyembahan bukan hanya soal tempat, tetapi soal hadirat Allah dan hati yang tertuju kepadanya. Tuhan menjadi penyembah-penyembah yang Tuhan mencari penyembah-penyembah yang menyembah dalam roh dan kebenaran, seperti Yerusalem rohani yang Allah bangun di dalam hati umatnya. Amin. God bless.